Kekerasan seksual merupakan masalah yang tak kunjung usai, sehingga membuat trauma korban semakin menjadi-jadi. Belum lagi persoalan prasangka yang membuat korban dipersalahkan. Well friends, kali ini di podcast Bincang Seru akan membahas mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan bersama perwakilan dari Koalisi Perempuan Indonesia di Jawa Timur, yaitu Mbak Septi. Halo Mbak Septi. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah. Selamat datang di podcast Bincang Seru Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Mbak. Mbak, ngomong-ngomong tentang Koalisi Perempuan Indonesia, Mbak Septi ini kan merupakan perwakilan Koalisi Perempuan Indonesia di Jawa Timur. Nah, sebenarnya Koalisi Perempuan Indonesia itu sendiri apa sih, Mbak? Oke, jadi Koalisi Perempuan Indonesia itu adalah perkumpulan, kalau kita bisa bilang seperti itu, perkumpulan perempuan-perempuan di Indonesia tentunya. Jadi Koalisi Perempuan Indonesia sendiri itu ada mulai dari Sabang sampai di Merauke. Ada di beberapa provinsi di Indonesia. Salah satunya ada di Jawa Timur. Nah, kalau di Jawa Timur sendiri itu ada cabangnya. Jadi kalau seumpamanya KPI itu sendiri itu kayak representatif Indonesia. Jadi di tingkatan paling dasar di desa-desa itu ada namanya Balai Perempuan. Balai Perempuan itu isinya adalah perkumpulan perempuan-perempuan juga dari berbagai kelompok kepentingan perempuan. Ada ibu rumah tangga, ada pelajar, mahasiswa, terus habis itu juga ada nelayan, ada petani, ada profesional, ada buruh migran, dan ada sebenarnya kalau kelompok kepentingannya sendiri itu ada sekitar 15 kelompok kepentingan. Termasuk juga ada Pedila. Mungkin kalau teman-teman nyebutkan adalah PSK. Nah, kalau di bahasanya di KPI itu adalah Pedila karena kita menganggap bahwa tidak ada perempuan satupun yang ingin dilacurkan. Makanya kita menyebutnya adalah perempuan yang dilacurkan. Entah dia dilacurkan oleh ekonomi, entah dia dilacurkan oleh sosial, dan dilacurkan oleh sebagainya. Seperti itu. Dan di Balai Perempuan sendiri itu minimal ada 3 kelompok kepentingan. Jadi untuk mewakili adanya Balai Perempuan itu harus ada 3 kelompok kepentingan itu. Kelompok kepentingannya bisa terserah apa aja gitu. Nah, setelah itu di atasnya Balai Perempuan itu ada namanya cabang. Cabang itu tingkatannya kabupaten kota. Nah, kalau KPI sendiri itu kabupaten kotanya ada di Malang, Blitar, Gresik, terus habis itu sekarang ada di Tulungagung juga, baru aja launching bulan tahun ini, di bulan kemarin. Terus habis itu juga ada di Jember, Banyuwangi, Tuban, Bojonegoro, di Jombang, dan ada beberapa lagi kota kabupaten, tapi belum 37 itu kita belum punya. Tapi perwakilan sama yang di daerah paling timur kita ada kayak gitu. Tapi memang belum rata semua 37 kita punya. Di cabang itu sendiri kita ada minimal 3 balai perempuan. Jadi satu cabang itu minimal ada 3 desa yang ada di dalam cabang itu. Jadi kayak di Banyuwangi contohnya itu ada 3 desa kayak di Tegal Delimo, terus saya lupa apa aja, pokoknya ada minimal 3 desa kayak gitu. Kalau Mbak Septi sendiri ini di wilayah mana? Kalau saya sebenarnya kader yang dibentuk di Malang, di BP Kalipare. Saat itu awal mula saya di KPI, saya kelompok kepentingan pemuda pelajar mahasiswa. Saat itu tahun 2016 saya pindah KKP di kelompok kepentingan buruh migran karena pada saat itu saya dianggap keluarga, karena orang tua saya itu keluarga buruh migran, jadi dianggap bisa mewakili suara-suara buruh migran kayak gitu. Akhirnya saya dipindah jadi KKP buruh migran karena saat itu juga kosong posisinya, dan dijadikan pengurus di wilayah Jawa Timur kayak gitu tahun 2016. Sejak kapan sih Mbak sebenarnya KPI ini ada? Kalau ada itu sekitar tahun 98. Kongres pertamanya tuh di Yogyakarta.
tahun 1998. 98. Oke. Iya. Mbak, terkait Koalisi Perempuan Indonesia ini ya, kan fokusnya pada perempuan-perempuan di Indonesia. Iya. Akhir-akhir ini tuh banyak sekali kasus mengenai kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan. Kasusnya banyak sekali dan semakin tahun itu semakin meningkat kasusnya. Nah, pandangan Mbak Septi sendiri terkait statement masyarakat saat ini, kan banyak sekali perempuan-perempuan di Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual itu dianggap oleh masyarakat pemicunya adalah korban itu sendiri yang menyebabkan kekerasan seksual itu terjadi. Nah, menurut Mbak Septi itu bagaimana pandangannya? Kalau menurut saya itu sebenarnya malah saya melihatnya itu mitos-mitos mitos-mitos penyebab adanya pelecehan seksual. Padahal penyebab pelecehan seksual itu jauh dari kata, oh karena kamu seksi makanya kamu diperkosa, oh karena kamu berpakaian minim makanya kamu diperkosa. Enggak kok. Fakta penelitian membuktikan bahwasanya orang-orang yang memakai pakaian tertutup itu malah lebih banyak menjadi korban pelecehan seksual. Sebenarnya stigma-stigma itu yang menjadi PR kita bersama juga, termasuk KPI, yang kalau seumpamanya lagi ada agenda kumpul-kumpul bersama itu kita bicarain bahwasanya pelecehan seksual itu ya penyebabnya itu karena pertama pemerintah yang tidak serius menangani ini. Kalau kita mau bilang sebenarnya hampir semua orang di Indonesia mungkin ya itu pernah mengalami pelecehan seksual, entah pelecehan verbal kayak di catcalling kayak gitu, hey cantik kayak gitu, lagi jalan digituin sweet kayak gitu kan, itu sebenarnya juga salah satu bentuk pelecehan. Atau enggak kita lagi di kendaraan umum, di bis, tiba-tiba ada cowok yang nempel kayak gitu terus menggesek-gesekkan kemaluannya, kita ngiranya itu karena ini lagi desek-desekan aja ngono. Kita nggak sadar kalau sebenarnya itu adalah bentuk pelecehan seksual juga kayak gitu. Pakaianku sudah tertutup tapi masih dilakukan seperti itu, kan itu jauh dari kata pakaian seksi itu jadi pemicu orang dilakukan pelecehan seksual kayak gitu. Itu pertama. Yang kedua, pelecehan seksual itu menurut saya ini juga berdasarkan penelitian dikatakan bahwa pemicunya adalah relasi yang tidak setara. Contohnya kayak yang terjadi di Jombang kemarin kasusnya, Gus dengan santrinya atau kiai dengan santrinya, dosen dengan mahasiswanya, guru dengan mahasiswanya, atau orang tua dengan anak-anaknya, Pak D dengan ponaannya kayak gitu. Nah, atau dengan si kaya dan si miskin, pembantu sama majikannya kayak gitu. Nah, pola itu sebenarnya juga menjadi pemicu terjadinya pelecehan seksual kayak gitu. Nah, terus selain itu juga kalau yang di masa-masa remaja ini ya banyak ditemukan itu karena konten pornografi yang mudah banget diakses. Betul sekali. Ya, gak mau dipungkiri, sekarang kalau dulu mungkin ya, zaman-zaman kita masih kecil, tahun-tahun 90-an, 80-an, mainannya karet. Kalau seumpama mau nyolong-nyolong lihat konten pornografi, pasti harus nyolong-nyolong punya bapak ibunya gitu ya. Betul. Sekarang mereka dengan mudahnya ngakses lewat YouTube. Iya, setan kota. Lewat setan kota. Nggak perlu di YouTube, kalau mau lihat di Twitter itu sekarang sudah banyak banget konten-konten yang free diberikan gratis. Dan yang paling menakutkan ini, saya juga baru tahu akhir-akhir ini ada grup kayak apa sih itu yang Telegram. Grup Telegram, dia bisa masuk di grup itu, kalau laki-laki harus berbayar berapa ratus ribu gitu ya. Kalau yang perempuan-perempuan itu cuma membagikan foto bugil dia. Oh, ada di Telegram dan itu bebas. Ada dan itu bebas. Maksudnya itu dikunci, tapi yang bisa masuk ke situ adalah orang-orang yang berbayar. Kalau perempuan itu harus bagikan foto bugil dia. Kan itu, aduh ngeri banget ya ternyata. Sosial media itu dampaknya besar sekali ya. Bener banget, dan ternyata, oh ya ampun, kejahatan seksual itu terus berkembang dan kita nggak boleh stuck cara nanganinya kayak yang tahun 90 dulu. Kita harus juga ikut berkembang gimana cara nanganinya. Itu termasuk pelecehan seksual online gitu ya, Mbak? Iya. Termasuk kategori online gitu ya? Nah, iya kayak gitu. Dan apalagi pendidikan seksual di Indonesia itu juga minim banget. Coba sekarang kita lihat,
anak-anak yang dapat pembelajaran dari orang tuanya, mana badan yang boleh disentuh, bagian tubuh mana yang boleh disentuh, itu juga mungkin hanya orang-orang tua dengan pendidikan yang menengah ke atas gitu ya. Kalau yang pendidikannya masih rendah, tidak mengajarkan hal-hal yang seperti itu, atau enggak memang orang-orang yang terbatas saja yang bisa ngenalin, Dok, nanti kalau kamu di luar, kalau ada yang nyentuh payudarahmu, kamu harus bilang, harus teriak, harus berani bilang kalau itu tidak boleh. Yang boleh menyentuh adalah aku dan ibuku saja. Itu jarang banget anak-anak yang diajarin seperti itu. Apalagi kalau udah, itu masih tingkatannya kecil. Kalau udah tingkatannya SD, SMP, SMA, itu malah banyak banget PR Indonesia, khususnya pemerintah Indonesia, untuk bagaimana ngajarin seksualitas kepada anak-anak kita kayak gitu. Oke, Mbak Septi, kita break dulu ya. Nanti kita lanjut. Mbak Septi, kita lanjut lagi ya. Tadi kita sudah membahas mengenai penyebab, pemicunya dari kekerasan seksual itu sendiri. Lalu dampak dari kekerasan seksual itu apa sih, Mbak? Oke, kalau dampak dari kekerasan seksual maupun pelecehan seksual itu sebenarnya banyak banget. Yang pertama ada dampak fisik. Dampak fisik yang pertama bisa jadi memar, infeksi. Kalau seumpamanya kasus pemerkosaan gitu ya, bisa sobek kan mulai dari vagina sampai ke dubur, dan itu juga banyak banget kasus yang seperti itu, apalagi kasus-kasus pemerkosaan pada anak kayak gitu. Terus habis itu yang fisik. Kalau psikis itu self blaming, kayak aku sing salah, aku yang salah karena aku ngundang dia buat melakukan itu kepada aku. Terus habis itu juga kurangnya rasa percaya diri. Kalau yang psikis ya, kurangnya percaya diri, jadi kayak nanti kalau aku melakukan ini aku ngundang lagi kayak gitu. Itu yang psikis, dampak psikis dan fisik. Yang ketiga itu dampak sosial. Dampak sosial sendiri itu stigma-stigma yang diberikan masyarakat terhadap korban pelecehan seksual, kayak loh, lancan awakmu sing salah kok, wong kamu yang pakai baju seksi, kamu yang keluar malam, kamu yang pakai dandanan menor kayak gitu. Terus habis itu lagi belum lagi dianggap sama tetangga-tetangganya itu memalukan keluarganya kayak gitu. Itu yang dampak sosial. Terus habis itu juga ada dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini sebenarnya side effect dari 3 dampak ini tadi. Karena fisik, psikis, dan sosial itu tadi akhirnya juga berdampak kepada ekonominya. Dia jadi nggak percaya diri mau kerja, dia jadi nggak percaya diri buat melakukan aktivitas yang menghasilkan uang, karena trauma-trauma, ketemu orang juga ekstrimnya gitu ya, ketemu orang aja, ketemu laki aja takut, ketemu cowok dari jauh, badannya tinggi besar gitu ya, kayak pelakunya gitu, dia udah gemeter kayak gitu. Ada yang seperti itu. Terus yang lagi juga ada dampak hukum. Ini juga ngeri banget karena banyak sekali teman-teman korban pelecehan seksual itu malah dilaporkan balik dengan pasal pencemaran nama baik. Karena memang pelecehan seksual ini kan kayak angin gitu ya. Dianggap biasa gitu ya, Mbak. Ya, tidak terlihat, bisa kita rasakan dan ada, tapi itu susah untuk membuktikan kalau itu ada angin. Kayak gitu. Pelecehan seksual itu kayak gitu. Jadi, dan menyebalkannya lagi, pelecehan seksual itu korban diminta untuk membuktikan. Gimana orang aku diperkosa, masa ya mau aku video? Kayak gitu kan nggak mungkin kan? Gimana orang aku dilecehkan kok? Emang pernah ada orang yang kepingin dirinya dilecehkan kayak gitu? Kan nggak pernah ada yang ingin. Jadi memang mawas diri setiap orang itu kan juga kurang gitu akhirnya. Nah itu juga makanya kita perlu adanya seks edukasi kayak gitu, dampak-dampaknya. Berarti kan kekerasan seksual terhadap perempuan ini kan tidak hanya terjadi pada perempuan-perempuan dewasa, kayak di tempat kerja, di lingkungan kampus, tapi sekarang juga menjalar di lingkungan pendidikan menengah ke bawah, kayak
SD, SMP, SMA, begitu-gitu di sekolah-sekolah itu kan sekarang sudah banyak sekali anak-anak yang di bawah umur itu dilecehkan. Nah, perlu nggak sih Mbak pendidikan mengenai seksual tersebut itu diterapkan sejak dini, sejak SD kelas 1 mungkin, atau bagaimana? Perlu banget sih. Seperti yang tadi juga sudah saya bilang di awal tadi, yang kita ngomongin masalah kenapa kok ada pelecehan seksual gitu ya. Saya jadi keingat salah satu kasus yang juga pernah masuk di KPI. Jadi kasus itu anak usia 4 tahun dilecehkan oleh kakak TPQ-nya umur 5 tahun di pengajian, di tempat ngaji. Anak 4 tahun yang melakukan 5 tahun. Loh, ini tahu dari mana? Iya, terus si anak ini tuh ketahuannya itu si umur 4 tahun itu tadi bilang, "Ma, aku jijik. Kenapa?" "Iya, aku tadi dipegang-pegang sama kakak itu." Itu anak yang sudah diajarkan, "Dok, nanti kalau kamu dipegang sama orang-orang di area pusar ke bawah sampai lutut, terus habis itu bagian dada dicium tanpa izin kamu harus teriak kalau kamu tidak mau ya." Itu yang sudah diajarkan, masih bisa mengalami pelecehan seksual seperti itu. Dan untungnya dia bisa ngomong kalau samanya saya dilakukan pelecehan oleh kakak TPQ saya kayak gitu. Nah, gimana kalau anak-anak yang ternyata dia tidak menyadari saya menjadi korban pelecehan seksual. Makanya itu perlu sekali untuk adanya pendidikan seksual mulai dari dini. Mulai dari anak 4 tahun ini menurut saya sudah mulai dibilangin, ayo nggak boleh pakai baju yang cuma, ini sering banget terjadi ya, pakai kaos kotang aja sama celana dalam keluar kayak gitu. Itu juga perlu diajarkan. Hal itu juga nanti bisa menjadi kecenderungan dia saat sudah dewasa. Oh, bagian ini tuh nggak boleh dilihatkan ke orang, bagian ini tidak boleh disentuh sama orang lain tanpa izin saya dan orang tua saya, kayak gitu. Jadi penting banget ya pendidikan mengenai seksual itu diajarkan kepada anak-anak gitu ya. Penting pakai banget udah. Kita kalau misalnya sudah menjadi orang tua, memiliki anak, kita kan menitipkan anak kita itu ke sekolah, ke guru kita. Bahkan ada orang tua yang menitipkan anaknya di pesantren, jarang pulang. Tetapi semakin kesini kok semakin banyak terjadi kekerasan atau pelecehan seksual itu di lingkungan pendidikan yang seperti itu. Sebagai orang tua kan kita juga khawatir, apalagi yang di lingkungan pesantren yang kita nggak pernah ketemunya pun bahkan 1 bulan sekali gitu. Iya, benar banget. Emang saya sendiri juga ngerasa bahwa makin kesini ruang aman kita itu semakin terbatas. Jangankan kita berharapnya di pesantren itu anak kita jadi aman gitu ya, ternyata juga dilecehkan kayak gitu. Di ruang umum, di mana itu bis, yang saya berharapnya malu lah ya, masa mau melakukan pelecehan seksual di situ. Ternyata masih banyak loh potensi-potensi untuk dilakukan pelecehan seksual seperti itu, yang tiba-tiba direkam dari bawah kayak gitu kan. Dan kalau sampai kita tidak memiliki pengetahuan tentang itu, kadang tuh kita ngerasa, oh ini biasa kok, oh ini bercanda kok, kayak gitu. Nah, sebenarnya hal-hal yang seperti itu tuh juga bisa dilaporkan, apalagi saat ini Indonesia juga sudah punya undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang di situ dijelaskan secara detail pelecehan seksual itu apa aja, mulai dari verbal, fisik sampai psikis kayak gitu. Dengan disahkannya RUU PKS ini, menurut Mbak Septi sudah bisa melindungi para korban pelecehan seksual atau enggak sih Mbak? Atau sudah cukup melindungi enggak sih? Kalau dibilang dengan sahnya ini sebenarnya bisa jadi angin segar, tapi tidak membuat kita menjadi aman juga kayak gitu. Karena sebenarnya di undang-undang itu sendiri kan ada mulai penghapusan kekerasan seksual. Jadi itu juga dimulai dari pencegahannya juga. Cuma saya rasa sampai saat ini belum ada pencegahan yang komprehensif untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual. Baik itu dari pemerintah sekalipun. Jadi kayak
kalau samanya memang sudah concern nih di pencegahan, harusnya kan Menteri Pendidikan mungkin ya ada apa sih itu namanya? Kalau sekolah itu ada apa? KKS kayak KKN bukan. Ada materi khusus yang diberikan untuk bahas sex edu gitu. Kalau samanya kita lihat di luar negeri tuh anak SMA aja sex education-nya tuh udah luar biasa keren banget gitu. Kalau kita nonton di Netflix sex edunya anak SMA itu udah wow, Indonesia kok kayaknya terbelakang jauh banget gitu ya sama pendidikan seks yang ada di luar negeri. Bahkan kalau kita ngelihat di luar negeri, pendidikan seks itu juga diberikan kepada rumah tangga. Kalau di Indonesia, gitu ya? Kalau di Indonesia kayaknya itu menjadi ranah private yang hanya aku dan kamu yang boleh tahu kayak gitu. Padahal pelecehan pemerkosaan dalam perkawinan itu juga angkanya juga lumayan tinggi dan tidak banyak orang yang berani melaporkan itu. Iya, banyak banget. Kadang kan ada orang pacaran nih ya Mbak, terus si perempuan ini dilecehkan lah sama si laki-lakinya, kemudian lapor misalnya. Tetapi mereka itu takut kan untuk melaporkan hal itu karena mungkin di pikirannya orang-orang kan dia melakukan hal itu karena suka sama suka dasarnya gitu kan. Jadi mereka itu takut. Nah, di Koalisi Perempuan Indonesia ini seandainya ada perempuan yang merasa bahwa dirinya dilecehkan, kan dia bingung nih mau ngapain. Bisa nggak sih kalau meminta bantuan ke Koalisi Perempuan Indonesia? Boleh banget, boleh sekali. Jadi memang ketika teman-teman merasa bahwa dirinya terkena menjadi korban pelecehan seksual, monggo silakan bisa teman-teman hubungi kami di Koalisi Perempuan Indonesia, bisa via IG kalau teman-teman yang milenial kan milenial atau generasi Z gitu ya, sudah melek terhadap teknologi, bisa langsung dibuka Instagramnya KPI Jatim, itu nanti bisa langsung DM di situ atau bisa menghubungi nomor-nomor yang sudah ada di situ. Oke Mbak, terakhir nih Mbak Septi, mungkin ada pesan untuk Law Friends yang mau disampaikan oleh Mbak Septi terkait pembahasan kali ini. Oke, pesan saya buat teman-teman yang saat ini sedang melihat atau mendengar, jangan takut kalau teman-teman merasa menjadi korban. Jangan takut bicara, karena kalau seumpamanya saat ini teman-teman tidak berani berbicara, maka akan semakin banyak orang-orang yang akan menjadi seperti teman-teman, menjadi korban pelecehan seksual. Harus berhenti di kamu. Oke, itu pesan buat Law Friends ya. Oke, Law Friends, mereka bilang perempuan itu lemah. Mereka bilang perempuan itu tidak berharga. Mereka bilang perempuan kurang segalanya. Mereka bilang perempuan tidak akan bisa berhasil. Dan akan perempuan buktikan bahwa mereka salah. Law Friends, terima kasih sudah mendengarkan podcast Bincang Seru pada kali ini bersama Mbak Septi. Terima kasih Mbak Septi sudah hadir di podcast Bincang Seru pada siang hari. Sama-sama, terima kasih sudah mengundang kami. Saya sangat senang sekali bisa sharing ini.